Kalau kekecilan banget, kalau nggak kena jismat kan juga ribet ya Bang. Juga, tapi gue takutnya kalau lo di situ ntar numbu daun. Ya nggak usah digituin ya. Takut ya. Udah kecil-kecil aja. Tulang keras. Bukan boner. Boner. Ngaceng. Ya mungkin Apolet nggak 3 periode. Oke, The Bricks Dark Edition kembali lagi bersama Alip Sutisna dan si baju merah yang hari ini bajunya Hitam. Tulisannya lihat Jul, size doesn't matter, duration does. Oke, sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Memang gue mau ngomong ini nih karena menurut gue ini perdebatan. Perdebatan. Apa yang mau didebatin? Bahwa Size-nya. kalau size itu nggak selalu jadi pengaruh, justru lamanya. Ini kata perempuan tapi ya. Karena perempuan. Tapi setelah gua lihat-lihat dan gua baca berdasarkan pengalaman nih ada dua kontradiksi nih. Ada kontradiksi nih statement itu. Katanya kalau kelamaan juga sakit katanya, lecet ya. Ini kalau dari gue yang denger-dengar memang kalau kelamaan tuh nggak nikmat, udah nggak bisa nikmatin juga katanya. Karena pelumasnya berkurang ya. Katanya. Pelumasnya. Jadi keset Ya gitu. katanya nih. Dan gue dengernya juga katanya punya perempuan juga sama kayak laki-laki. Jadi kalau dia terangsang, lubangnya itu bisa Merenggang. Sama kalau lo gitu kan. Kalau lo kan tegang tapi ke dalam. Mix. Jadi orang kalau tegang ke depan, lo tegang ke dalam. Ini versi Blickstock. Ciut. Nah kalau menurut lu Jul, yang lo dengar dan lo yakin sebenarnya size matters nggak? Does or doesn't? Does matter. Menurut gua size dan durasi pun sebenarnya balancing ya. Yeah. Terlalu besar juga nggak enak, terlalu lama pun nggak nikmat. Ya. Jadi sebenarnya kan kembali ke pasangan kalau menurut gua. Cocok-cocokan lu maunya yang segede apa nggak bisa pilih kalau segede apa. Tapi durasinya, kenapa orang pentingin ke durasi? Karena lu punya satu pasangan. Ini kita ngomong yang setia ya. Lu punya satu pasangan. Ngomong ya setia ya. Karena kebanyakan di Jakarta ini khususnya kota-kota besar banyak yang nggak setia aja. Katanya. Itu urban legend tau yang nggak setia itu. Ada. Itu enggak. Itu urban legend. Itu host bola temen gue satu lagi tuh. Boleh dalam disipil namanya siapa? Ya ada lah itu. Oh, iya. Oke. Gua ganti nama. Kalau intinya menurut gue sih konsensual ya. Jadi nih cewek maunya, ada baiknya tuh kalau dalam hubungan seksual, maksudnya kita punya titik tuh untuk berhubungan seks kan. Salah satu fungsinya ya. Itu ya pokoknya pasangannya lu maunya gimana tuh untuk menemukan kepuasan yang Hakiki. Kalau Hakiki. bener-bener kalau kegedean, kalau lama pun ternyata nih cewek gak nikmat juga buat apa sebenarnya. Idealnya adalah saling ini, cuman lebih banyak cewek kan katanya ya Bang, lebih suka yang lama. Iya, rata-rata. bukan yang besar. Atau itu pembenaran kali ya? Gue sih mikirnya pembenaran juga, Lip. Maksudnya gini, gara-gara pasangan lo punyanya kecil, ya udah gue bilangnya nggak masalah kok. Lo kecil, yang penting lama gitu. Kalau masa jadi alasan cerai kan ibaratnya kalau kayak gitu kan gampang banget. Iya. Titiknya nggak cocok. Iya, tapi karena kalau laki kalau dibilang kecil, akhirnya nggak naik jadinya. Karena kan katanya your dick is your mind. Tapi kan rata-rata kan cewek kan selalu pengen bikin. Kok jadi aku takut yang ngobrol. Apa sih kok dia ngeresah sendiri? Kalau lu jadi sisi cewek. Bukan. Nggak apa-apa. Nggak jadi minum. Ya. Apa namanya, cewek itu kan kayak nggak pengen membuat, kalau cowok kan emang kalau disinggung begitu kan pasti bakal jadi turn off kan. Jadinya kayak ya dinikmati saja lah, mau ukurannya sebesar atau kecil. Yang penting apa namanya, aktivitas terpuji ini selesai gitu. Ibadah. Ya ibadah. Jadi untuk mereka ya. Cewek lebih nerima. Yes, even mereka tidak puas. Tapi kayaknya sekarang
untuk zaman sekarang justru ketidakpuasan itu banyak di pihak perempuan dan kayaknya perempuan juga udah nggak terima kayak zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan lo misalnya Ya udah nerima kan. Nah, sekarang senjatanya ya kan ya itu banyak ya tinggal nyari aja ibaratnya gitu kan. iya tinggal nyari. Nah, tapi gue dengar sekarang memang kalau yang gue tahu apakah memang lebih besar itu lebih puas? Karena menurut yang gue dengar dari Dokter Boyke, karena sebenarnya G-spot itu justru nggak jauh. Dari tempat nah, gue juga pernah masuknya. dengar, Kan? dari Dokter Boyke. Cuman sebenarnya kan gimana cara cowok merangsang G-spotnya itu katanya. Nah itu kan jago-jagoannya cowoknya itulah. Maksudnya jadi size pun, nah gue juga pernah dengar dari Dokter Boyke, size pun matter tapi bukan utama. Signifikan ya. Bukan utama. Kalau kekecilan banget kalau nggak kena G-spot kan juga ribet ya Bang? Juga ribet ya, bukan. Makanya kan gue juga dengar katanya Dokter Topi juga banyak orang yang sekarang operasi untuk memperbesar alat vital itu. Stek batang. Ya, stek batang. Ya benar-benar kayak stek batang loh. Lu kalau lihat di YouTube kayak stek batang. Kayak stek batang. Cuma demi Nah, tapi gue takutnya kalau lu di situ ntar numbu daun. Oh, cabang. nunggu buah. Buah yang lain. Buah zakar lumpat. Oh wow, takut ya. Dipanen rambutan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi cowok untuk punya alat vital yang besar juga pasti gengsi tersendiri ya, walaupun belum tentu perempuannya menikmati juga punya. Yes. Gengsi sendiri ya gitu. Salah satunya nih yang gue ingetin, salah satu fungsi dari alat kelamin yang besar tuh photoshoot. Iya photoshoot. Kalau mau nyari duit. Iya. Ya kan Oh, bintang-bintang panas gitu ya. Oh. Bintang-bintang panas tuh maksudnya bintang digoreng. Iya. Bintang-bintang Oh, microwave. Model microwave. Ya, bintang-bintang sauna. kalau lu punya itu kan bisa jadi modal untuk cari uang lain, photoshoot awal, setelahnya BO. Setelahnya OnlyFans. Enggak, tapi mungkin di film-film bokep itu juga kelihatan digede-gedein karena sebenarnya untuk memanjakan fantasi penontonnya aja gitu ya. Oh iya, benar. Tapi kalau misalnya dia melihat misalnya black.com gitu ya. Oh wow. Black. Mungkin juga sebenarnya si perempuannya nggak terlalu suka juga dengan sebesar itu kan, gitu kan? Karena memang gue lihat di statistik juga bahwa rata-rata penis itu memang sebagian besar tuh di Afrika. Sebagian besar. Orang Afro. Tapi kan di satu sisi juga perempuan yang punya ras hitam itu kan juga mungkin sudah disesuaikan juga dengan G-spot posisinya. Posisinya gitu. Kan kalau misalnya katakanlah kalau misalnya orang Chinese memang udah juga pasin juga gitu kan, pasti juga pas juga gitu. Dan ternyata yang dibilang orang Chinese kecil itu ternyata enggak, Jul. Maksudnya dia masih di inilah klasmen menengah lah. Iya. Kita udah lihat kemarin dari rata-rata panjang alat vital dari berbagai negara, ternyata dia pun masih di atas Indonesia ya. Iya, masih di atas Indonesia. Nah, tapi kalau lo ya mendingan gede, keker gitu atau average saja rata-rata tapi bentuknya kayak keris. Wow. Iya. Karena A B C D E F G spot tuh semua. Lu kalau jadi laki lu lebih bangga mana gitu, punya yang bentuknya kayak keris, kayak pisang atau yang keker aja gitu kayak betul. Yang average aja sih, ngapain gede-gede? Iya ya. Iya, gede-gede takut tau nggak? Takut pakai celana nggak Tapi muat. foreplay emang ngaruh ya. Gue merasa ada satu stigma, ada satu opini yang dibuat perempuan-perempuan yang nggak puas itu bilang bahwa foreplay meters, durasi meters, dan lain-lain. Cuma mungkin sebetulnya itu hanya pembenaran karena mungkin dia nggak puas juga pasangannya, bisa nggak Jul ya? Iya. Kalau gue setuju sih kayak gitu. Maksudnya kita nggak sedoyan-doyannya kita melakukan salah satu hubungan seksual. Contoh, misalkan ada yang hobinya blowjob, fantasinya fetish terbesarnya blowjob gitu. Eye job nggak ada, eye job ya? Jadi di mata gitu nggak ada ya? Kalau mata nose job lebih kecil ya. Kalau matanya udah copot satu. Iya, wow. Takut ya. Tapi itu fetis ya. Dark edition kan? Iya, oh iya, terlalu dark kayak ini. Kalau menurut gue, tapi kalau tiap hari gitu kan juga bosen ya, Bang. Maksudnya Tiap hari apa? Tiap hari kocok? blowjob. Karena variasinya pun
maksudnya varian dari hubungan seksual kan ya ada oral, ada blowjob juga, ada apa segala macem. Mungkin itu yang jadi disebut tadi pembenaran adalah mungkin karena bosan dengan itu dia coba yang ini, coba ini, coba ini. Dan kan sebenarnya gini. Berubah-berubah lah. Ada yang harus foreplay-nya lama dulu. Iya. Tapi sebenarnya ya itu dia. Gue setuju tuh katanya kalau blowjob tiap hari juga bosan juga. Gue juga bingung ya kenapa mesti ada yang kan lo bilang tadi kan mostly sekarang orang nggak setia gitu ya. Padahal sebenarnya kan berakhirnya di kamar mandi juga, di lap juga berakhirnya. Iya Tapi sih. jadi memang ya sebenarnya yang dicari orang itu yang bikin gak bosen dan lain-lain itu sebenarnya kayak foreplay-nya, gayanya dan lain-lain. Ya, cuma di keadaan kayak gini apalagi orang udah menikah mungkin nggak segampang lo ngomong gitu. Mereka pokoknya mencari jalan singkat untuk mencapai titik itu. Titik apa? Ya titik itu. Titik itu tetap fokus. Kok gue geli ya? Kok gue geli ya? Via Valen. Via. Salam dari Simik. Tapi gue ngeliatnya ya, kalau yang di bokep-bokep itu kayaknya juga itu JP-nya dicukur juga sih Jul. Jadi kelihatannya gede gitu ya. Iya, iya, angle visualnya segala macam. Tapi tetap lebih gede dari kita. Iya, tetap lebih besar. Karena ini Bang, ini kata mereka tuh Dr. pakai Boyke juga katanya. pompa bukan sih? Mereka punya alat pompa gitu loh sebelum pembesar itu. Nah, coba ya kata Dr. Boyke apa? Nanti gue jelasin tuh. Dia pernah studi di US kalau nggak salah yang untuk pornstar itu katanya ada yang pakai obat, ada yang lensanya lensa pembesar, dan salah satu tekniknya pun kalau yang gue lihat ya banyaknya kalau mau kelihatan besar tuh biasa ngambilnya dari bawah. Oh iya. Sama kayak trik misalkan penyanyi kayak ini kita ngomong tinggi badan aja ya. Trik ngambil shoot tinggi badan kan dari bawah. Dari bawah ya. Biar kelihatannya. Contoh penyanyi yang begitu Bruno Mars, rata-rata shootnya selalu dari bawah agar dia kelihatan tinggi dan mungkin berlaku juga ke alat kelamin. Iya. Dan jadi gini tadi gua bilang bahwa semua obat-obatan untuk bikin kenceng ya. Tapi kalau untuk bikin tambah panjang, tambah besar nggak ada jalan satu-satunya kecuali dioperasi. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi karena kalau misalnya lo pam, itu hanya sementara aja. Itu kan untuk kebutuhan. Karena itu bukan otot. Tapi kan cuma untuk kebutuhan tontonan. Iya, bukan yang kayak berkepanjangan gitu. Jatuhnya tuh kayak inflamasi lah, pembengkakan. Iya, kayak pembengkakan sementara aja. Bisa tuh. Takut ya. Nah, tapi yang gue bingung. Ya nggak usah digituin. Takut ya. Udah kecil-kecil aja. Oke. Tapi yang gue bingung ya. Kita udah tahu nggak ada yang bisa memperbesar. Tapi setiap ada produk baru dan lain-lain itu kita mau coba juga gitu ya. Jadi industri itu tetap jalan gitu. Maksudnya industri itu kayak obat kuat, memperbesar dan lain-lain itu tetap jalan karena demand-nya ada terus gitu. Dan itu salah satu kebutuhan laki-laki kayak rambut botak. Iya kan kayak gue anjing. Kok kamu tahu? Ya, udah coba berbagai obat ya. Iya. Nggak, tapi kalau itu jadi orang akhirnya pada beli terus karena berharap ada satu penemuan yang benar-benar terbukti gitu. Tapi kan yang akhirnya dia masukin obat ke ininya padahal yang ada merusak ginjal mereka. Padahal vitamin biasa. Ya, padahal sebenarnya itu mah ya, malas aja sih. Sebenarnya kan yang bisa memperbaiki hubungan seksual itu sebenarnya kan performa. Ya. Performa itu cara paling sehat dan benar adalah dengan rajin berolahraga. Iya. Even nggak gede-gede banget, cuman kalau performa lo oke, itu harusnya memuaskan ya. Sangat memuaskan bahkan itu dia. Jadi ya karena lu malas olahraga aja, gue pengen instan deh. Iya, cukup. Ya kan sebenarnya kayak obat-obat kuat itu pun sebenarnya nggak bagusnya buat jantung kan, kayak pompa jantung. Ya karena satu-satunya cara untuk jadi heart boner. Lo tau heart boner nggak? Tulang keras. Bukan boner. Boner. Ngaceng. Oke. Nggak, kalau boner itu adalah aliran darah itu mesti ke arah sana semua. Itu satu-satunya cara, makanya yang dilakukan Viagra, Cialis dan lain-lain itu memompa aliran darah ke situ. Oke. Gitu. Jadi manteng. Gue kalau sekarang lihat di TikTok tuh gue banyak kayak gigolo ya. Nggak dikasih lihat sih perempuannya. Abis tidur sama ibu DPR, abis tidur sama itu. Oh iya kan? Nah itu pakai obat nggak sih sebenarnya? Oh enggak sih, pakai tampang.
performnya. Tapi untuk performnya pasti dikasih obat nggak? Lu ketemu sama ibu-ibu misalnya Kayaknya enggak deh. udah nggak ini, sedangkan Ditinjau. udah nggak nafsuin lah gitu. Ya mau nggak mau mesti pakai obat gua rasa. Enggak sih, ditinjau dari pergaulan yang melakukan itu bersama mereka yang sugar. Karena mereka punya tampang, Pak. Iya. Betul. Bukan dari performanya mereka melihat itu. Mereka punya tampang yang bagus, ya udah, Tapi ayo. kan orang nyewa gigolo untuk nyari kepuasan, Lip. Tapi kan mereka juga menilai tampang. Enggak, ini Coba aja. contohnya ada tante-tante mau nyewa gue. Terus Mas Jul oke. Ya, ini kan Itu kan tipe. Ini kan udah konsensual nih, sama-sama oke nih. Tipe nih. Jadi gini, Gue butuh duit. tante-tante itu milih gigolo itu nggak harus selalu tampang, bisa juga tipe. Oh iya, Fetishnya. iya tipenya mungkin ya kayak Mas Jul yang putih-putih gini. Pertanyaannya di gue nih. Gue bisa nggak nafsu sama nih tante? Itu Iya, loh. karena kan tante ini pasti mau ini. Lu biasa ngangkang doang sih. Ini kan kalau laki-laki kan ya kencengnya doang. Iya. Soalnya kalau dari sisi perempuan yang pernah gue dengar adalah ya kita nggak nafsu, tapi ya gitu, ya diem aja, kadang Iya. matung aja gitu, Iya, ya iya. udah deh, asal gue dapat uang. Pertanyaannya kan ini ke cowok, Nah, cowok yang disewa tapi dia harus perform nih. gua dengar-dengar juga katanya kadang-kadang tantenya itu yang udah bawain obat. Tahu diri. Jadi dia punya formula sendiri nih yang paling cocok gitu. Tapi kan kok kayak gitu bahaya juga. Lu kok tiba-tiba Iya. lu jadi gigolo gitu, walaupun belum tahu lu laku atau enggak ya. Coba fisik lu kan kadang-kadang nggak kuat. Terus lu ketemu tante, disewa tante, dikasih obat, ternyata lu sakit jantung. Oh iya, mati ya jadinya. Kasus. Ya, tapi mungkin di gigolo itu juga banyak olahraga ya. Tapi sekarang gigolo Iya itu banyak olahraga sih. makin gila loh. Di TikTok itu fotoin room bekas check-in sama itu gitu. Oh ya, mereka tuh bangga ya melakukan itu. Nah, tapi tadi jadi menarik juga nih, walaupun pertanyaan dia nggak nyambung ya. Jawaban dia nggak nyambung, cuma ada satu hal yang menarik buat gua tuh itu. Ya, yang Penyewa gigolo itu dari tampang atau dari performance? nyewa gigolo. Kalau dari jawaban gue ya, gue membandingkan ke open BO yang perempuan aja ya. Iya. Karena ini gue pernah dapat pengalaman adalah salah satu Mas Jul BO. gue BU tapi nggak pernah BO. Tetap miskin. Tetap miskin. Gue yang gue denger adalah jawabannya adalah tampang, Bang. Ya, tampang ya. Karena kalau dari yang cewek nih ya, kalau yang biasa om-om nyewa itu untuk girlfriend experience gitu, Bang. Oh, jadi nggak selalu seks juga ya? Dia pernah cerita ke gue, dia 3 bulannya paling cuma sekali. Oh. Sebulan paling ketemu sekali hanya untuk curhat, cuman untuk kado-kado. iya. Iya. Om Sebagai Om piaraan. langsung pulang ya, nggak sempet gini-gini. Iya, dulu. iya. Kamu pakai aja kamarnya. Iya. Ya gitu, jadi nggak selalu. Nggak selalu ya. Jadi mungkin yang kembali ke yang cowok-cowok itu, gigolo-gigolo itu mungkin pos-pos itu juga cuman setelah pacaran doang, Bisa dating juga ya, aja. bisa juga ya. Bukan habis. Walaupun ada juga. Ada juga, Iya. nggak menutup kemungkinan. Iya. Dan kemungkinannya besar. Kemungkinan besar ya. Tapi untuk gigolo itu jadi bukan selalu wajib punya alat vital yang besar ya. Kadang-kadang personality dan lain-lain juga bisa jadi gigolo yang laku ya. Gitu ya. Begitu. Karena kenapa biasa kan ini kayak dikip gitu ya, Bang. Maksudnya gue udah nyewa lu, gue Dipelihara. akan sama lu terus. Kalau cuman mau nyari sensasi seks yang berbeda, kenapa nggak main lu gonta-ganti aja pasangan? Iya, kenapa dikip ya? Heeh. Pasti ada GFE-nya. Lu tau GFE nggak sih? Apa tuh? Girlfriend Girlfriend experience. experience. Nggak pernah ngekip orang soalnya. Bukan, jadi Nggak ada girlfriend. Itu beda, itu 2 hal berbeda. Iya. Lu nggak pernah ngakip dan nggak pernah dikip kalau itu. Sad banget. Yang mau keep nomor ini ya. Ya. Ya, dia nggak mungkin ngekip. Kan miskin. Iya. Lu Iya. Iya. masa peliharaan mau melihara? Iya. Yang mau melihara nomor ini ya. Jangan dimasukin nomornya. Masa anjing mau melihara? Tapi balik lagi, gue kali ke alat vital. Enggak, gue pengen ada satu konsensual atau satu pendapat yang membenarkan bahwa alat vital nggak gede itu bukan segalanya. Karena gue merasa itu bohong. Gue masih berpikir alat vital gede pasti lebih banyak advantage-nya dibanding alat vital yang biasa. Dari gue dulu ya. Ya. Iya, Kalau silakan. gue Silakan. salah satu contoh
playboy terbesar yang pernah ada di dunia itu Napoleon Bonaparte. Gede itu. Tingginya pun nggak segua bang. Oh, ini. Dia Napoleon tuh cebol loh bang. Oh, kayak dia kayak Smurf ini. Ya, The Smurf jengkol. dia midget. Kalau di Jackass women. Oh iya, iya. Lo tau Jackass nggak? Tahu. Apa? Yang aktivitas ekstrim itu Ya, bukan sih? ya, Iya kan? ya. Ya kalau gue sih ngelihatnya itu salah satunya Napoleon Bonaparte itu badan segitu nggak mungkin gede lah. Bang. Tapi dia punya kekuasaan. Di balik itu pun punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan lebih gede dari dia ceweknya nggak sebanyak dia tapi bang. Siapa yang boleh gede? Ya ada lah. Ya mungkin Napoleon nggak 3 periode. Oh iya, jadi bukan selalu Bukan selalu. itu bukan selalu ininya gede aja. Yang utama kalau menurut gue experience. Itu paling penting. Iya, iya. Ya, lo gede, Jam terbang. keluarnya lama, apa segala macem, tapi lo Nggak into it. ya susah juga. Jadi sebagai laki-laki perlu nggak nih kita cari penemuan untuk membesarkan itu? Kalau ada sih boleh, kalau terbukti dan ada selain operasi ya. Lo kalau operasi kan paling males kan lo kalau Iya, operasi. mak bayar. Apa? Bayar. Ya, lo emang masa lo ke arah Kalau operasi kontol tidak di cover BPJS. Ya. Untuk apa? Ke puskes tuh minta rujukan gitu untuk memperbesar kelamin. Nah, lo buat pendekin. Terus dari pembicaraan kita ini darknya di mana? Hantunya di mana? Itu yang warnanya dark, gelap itu dark kan. Iya. Oh rasis lu. Oh jadi kalau kayak gitu kali ini pembicaraan kita ya bukan Dark Edition ya, tapi Dark X. Ya. Jadi nanti kita jadiin judulnya Dark X. Karena kali ini kita mau ngomongin alat vital, apakah itu berpengaruh atau enggak. Tapi sampai saat ini gue belum bisa menemukan satu argumentasi yang bilang bahwa stigma size doesn't matter itu Valid. bukan hanya sekedar kamuflase aja karena ketidakpuasan orang-orang. Ngerti gak lo? Ngerti. Apa? Ulang. Ulang? Enggak ya kan? Bahasa Indonesia kan coba. Set. Ngerti, karena ya apa namanya, lagi-lagi kita kan dari kecil kan penasaran dengan perbuatan terpuji itu ya. Dan kita disajiin sama film-film yang terpuji itu dengan kayak ukurannya besar. Yang ukurannya besar gitu loh. Jadi kelihatannya tuh sampai sekarang jadinya kayak melabelin kayak sesuatu yang besar tuh udah pasti puas dan enak gitu loh. Tapi berarti lo masih setuju bahwa size doesn't matter? Iya. Lo juga? Sebenarnya enggak, size does matter, tapi yang paling penting tetap pengalaman menurut gua. Iya. Gue juga agak percaya bahwa stigma perempuan-perempuan itu yang bilang, yang penting foreplay-nya dan lain-lain. Ya pokoknya lo kalau dapetnya gede juga doyan juga. Semua penting. Ya, semua penting. Asal lo jangan pakai kaki mainnya. Aneh. Pakai tangan begini. Kita kan pakai tangan begini. Kita kan pasti akan selalu mencari yang sempurna kan, Pak. Aduh loh, yang fetishnya masih ke tangan gitu aja. Oh iya ada, lo gitu ya? Enggak sih, takut ya. Gua rasa kalau cewek tuh dari sisi cewek kan pasti akan nyari yang sempurna. Iya. Kalau bisa size-nya bagus, Iya. Tampilan Ganteng. bagus. ganteng. Kalau bisa kaya gitu. kaya, Ngimpi aja tuh perempuan. durasinya oke, pengalamannya juga oke. Iya. Iya kan, sama artis porno. Iya kalau mau gitu ya. Iya, kalau mau nyari kayak gitu, ya artis porno. Kalau mau kaya ya gendut, botak gitu kan. Kerja tidur-tiduran, olahraga tidur-tiduran. Selalu ada waktu buat lu. Iya, tergantung. Ya lu mungkin nanti bisa sewa juga orang yang memuaskan lu ya kalau lu memang nyari gadun kan. Iya kan? Monggo. Oke. Ya udah lu mau jadi gadun, nggak mungkin lah lu misal. Nggak mungkin. Nah. Oke. Berikutnya kita akan kembali ke cerita hantu, tapi kita akan membahas seputar perselingkuhan. Itu bukan hantu ya? Itu bukan hantu, itu lebih ke apa namanya, urban legend. Legend ya. Iya. Kita akan membahas seputar perselingkuhan dan kenapa drama-drama Korea itu paling seneng membuat cerita perselingkuhan. Karena Sama atau ani-ani aja ya, kayak gue tertarik sama ani-ani. Nggak usah dijawab karena ini kan buat next. oh iya, buat next oh ya Buat teks udah. lo mau apa? Buat teks lo mau apa? Aku ikut aja lah. Lo mau bahas itu aja apa tuh yang pasangan Jerman tuh yang suami istri, yang laki dua-duanya yang lo tau gak sih pasangan Jerman yang di TikTok tuh yang di Jerman, yang orang Indonesia yang di Jerman. Oh, yang Ragil Mahardika itu yang goyang-goyangin dia. Bahas itu aja kan. Mau LGBT aja? LGBT boleh. Ikut. Semoga ini nggak di ban ya. Enggak ada. Lo baru di ban itu kok teroris. Dan lo gak mau jadi teroris. Oh wow. Halo BNPT. Kok teroris itu di ban karena isunya ini. Sensitif. Oke.
Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Alif Sutisna dan Ini nggak pancel ya penutupnya, nggak ketawa, apa? nggak lucu penutupnya. Oh ini dark ya. Oh ini udah ketutupnya, udah ketawa. Udah, bye.